Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, sejak pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto ini melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Presiden menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kerja ke Ottawa, kemudian ke Kanada, dan terakhir bertolak menuju Amsterdam, Belanda, dalam rangka memperkuat diplomasi. Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September 2025 untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di New York, Presiden menjadi pembicara dan menyampaikan pidato di urutan ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Dalam forum konferensi tingkat tinggi penyelesaian konflik Palestina-Israel, Indonesia mendesak dunia internasional untuk segera mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen untuk Palestina merdeka melalui solusi dua negara. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes Di sela-sela rangkaian kunjungan kerjanya, Presiden Prabowo memberikan tanda kehormatan kepada pengusaha asal Amerika, Bill Gates. Presiden menyebut Yayasan Gates Foundation telah berkontribusi senilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk bantuan riset, obat-obatan, dan juga vaksin. Di tengah padatnya agenda kerja, Presiden Prabowo juga menyapa diaspora Indonesia di Washington, D.C. Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias. Sebelum meninggalkan kota New York, Presiden Prabowo menerima kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kehadiran Presiden FIFA disambut Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya sebelum bersama menuju ke ruang pertemuan. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia sebagai pusat perkembangan sepak bola dunia. Usai menghadiri sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Ottawa, Kanada. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan dan pertahanan. Dari Kanada, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Amsterdam, Belanda. Presiden Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima dengan hangat di Istana Huis-ten-Bosch, Den Haag, Belanda, Jumat waktu setempat. Usai mengisi buku tamu, Presiden Prabowo selanjutnya menuju DNA Room, salah satu ruang kehormatan di istana. Di ruang tersebut, Presiden Prabowo disambut Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima secara bersama-sama. Penyambutan oleh Raja dan Ratu secara bersamaan menjadi bentuk penghormatan tinggi Kerajaan Belanda kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan dengan Raja dan Ratu Belanda ini menjadi salah satu agenda utama Presiden Prabowo dalam kunjungan kerjanya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai lawatan ke sejumlah negara, sejak pekan lalu Presiden Prabowo Subianto sore ini dijadwalkan kembali ke tanah air. Informasi selengkapnya akan kita tanyakan kepada rekan kami Fatima Albar langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Fatima, seperti apa kemudian persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto usai kunjungan kerja? Ya, Jasmine, ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto pesawatnya sudah tiba di landasan Halim Perdana Kusuma, tepat di layar kaca Anda. Pesawat yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan kepresidenan sudah tiba di Halim Perdana Kusuma.
Ini merupakan ketibaan Prabowo Subianto setelah rangkaian panjang dari kunjungan kenegaraan sejak 19 September 2025, di mana pada tanggal 19 September 2025 Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungan negaranya singkat ke Jepang, Osaka, untuk menghadiri Osaka